Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi sholli sodri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu. Yang terhormat Bapak dosen pengampu metodologi penelitian, Bapak Dr. Iman Subasman MPD. Yang terhormat Bapak Rektor Universitas Islam Bunga Bangsa Cirebon, Bapak Dr. Haji Oman Fatur Rahman M. Pada kesempatan kali ini, saya akan coba mempresentasikan proposal tesis saya dengan judul Evaluasi Program Tahfiz di Sekolah Dasar Negeri Tersana Batu, Kecamatan Babakan, Kabupaten Cirebon, dengan studi evaluasi model CIP. CIPP itu sendiri adalah singkatan dari konteks, input, proses, dan produk. Perkenalkan, nama saya adalah Desi Nurdiana Sari. Saya mahasiswi S2 Manajemen Pendidikan Islam Fakultas Pascasarjana dari Universitas Islam Bumi Bangsa Cirebon. Untuk latar belakang atau konteks dari proposal tesis saya, yaitu agama Islam bersumber dari Al-Quran yang menjadi pedoman hidup dan petunjuk bagi umat Islam di seluruh dunia, dengan tujuan tercapainya kebahagiaan yang hakiki, baik di dunia maupun di akhirat. Pemikiran ini mendorong umat Islam untuk berkewajiban mempelajari dan memahami kitab suci Al-Quran serta mengamalkannya. Dalam mempelajari Al-Quran dan menghafalnya perlu dimulai dari anak usia 5. Tidak perlu menunggu hingga usia dewasa. Dengan mempelajari dan menghafal Al-Quran itu sendiri, diharapkan anak-anak lebih memahami apa yang seharusnya dikerjakan dan apa yang seharusnya dilakukan. Menghafal Al-Quran bukanlah kegiatan yang mengharuskan anak untuk berpikir secara struktur. Namun, kegiatan menghafal dapat dilakukan dengan pembiasaan sehari-hari. Anak akan melihat, meniru, dan mengikuti kegiatan yang diberikan. Sama seperti halnya anak mempelajari bahasa orang tuanya yang setiap hari didengar dan ditiru, lalu anak tersebut mampu berbicara. Dengan kata lain, menghafal akan sangat menyenangkan apabila kegiatan tersebut dilakukan dengan menggunakan metode yang sesuai dan menarik untuk anak tersebut. Agar kegiatan hafalan Al-Quran di sekolah dapat berjalan dengan baik, maka diperlukannya adanya perencanaan yang baik. Setelah kegiatan hafalan Al-Quran tersebut berjalan, maka perlu adanya evaluasi setiap akhir program hafalan. Untuk identifikasi masalah dari penelitian saya, yaitu yang pertama, kemampuan anak yang beragam dalam menghafal Al-Quran. Yang kedua, peran orang tua dalam membantu anak murojaah di rumah itu masih sangat minim. Yang ketiga, kurangnya sumber daya manusia yang mumpuni di bidang tahfiz. Yang keempat, lingkungan yang tidak mendukung karena lokasi tempat penelitian saya yang saya teliti adalah berada di sekolah negeri, bukan sekolah yang berbasis Islam atau IT Islam tertentu. Dan yang terakhir adalah metode evaluasi tahfiz yang digunakan itu masih belum efektif. Untuk kajian teorinya, untuk kajian teori yang pertama yaitu evaluasi program. Yang kedua, fungsi evaluasi program. Yang ketiga, manfaat evaluasi program. Yang keempat, model evaluasi program yaitu dengan model CIP. Dan yang terakhir adalah pembelajaran tahfizul Quran. Kerangka berpikir dari proposal tesis saya dari bab 1 yaitu konteks, tadi di latar belakang sudah dijelaskan. Yang terus ada juga inputnya dilihat dari kondisi nyata, yaitu di mana kemampuan anak yang beragam dalam menghafal Al-Quran. Yang kedua, peran orang tua dalam membantu anak murojaah di rumah itu masih minim. Yang ketiga, kurangnya sumber daya manusia yang mumpuni di bidang tahfiz. Yang keempat, lingkungan yang tidak mendukung karena sekolah negeri.
bukan sekolah yang berbasic Islam tertentu. Yang terakhir, yang kelima, yaitu metode evaluasi TAFIS yang digunakan itu masih belum. Lalu untuk prosesnya itu ada beberapa strategi, di mana penerapan evaluasi dan metode TAFIZ Quran yang masih butuh pembenahan lebih lanjut. Pembenahan tersebut dapat dilakukan dengan peningkatan kompetensi guru ekstrakurikuler itu, lalu pembinaan lebih lanjut terhadap kinerja tenaga pendidik, pendisiplinan, pemberian motivasi dan penghargaan, serta membangun komitmen tenaga pendidik untuk bekerja lebih dalam membina anak-anak untuk terus mencintai dan mengamalkan Al-Quran. Allahumma arhamna bil Quran. Untuk outputnya, harapannya yaitu menghasilkan produknya, yaitu di mana tenaga pendidik itu dapat mengembangkan kompetensinya sehingga tercapai tujuan dari sekolah itu sendiri, yaitu mencetak tahfiz Al-Quran berupa hafiz ataupun hafizah Quran yang bermutu dan berkualitas. Di sini walaupun masih sederhana di sekolah SDN Persana Baru itu masih di level awal, yaitu di level 1, yaitu hafalan di juz 30. Demikian uh, presentasi proposal tesis saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf, mohon koreksinya untuk Bapak Dr. Iman Subah Seman uh, akan proposal tesis saya sehingga dapat membantu saya dalam memperbaiki proposal tesis saya ke depan. Terima kasih banyak. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.